Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan kami tentang peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani yang telah kami rangkum dalam sebuah PPT. Dalam kelompok ini kami beranggotakan 1. Alessandro Septembrian, 2. Denny Afriyadi, dan 3. saya sendiri, Zainal Hafidin. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki pengaruh cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Eropa. Bangsa Turki memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Peran yang paling menonjol terlihat dalam birokrasi pemerintah yang bekerja untuk para khalifah Bani Abbasiyah. Independensi dari Khalifah Abbasiyah mulai ditunjukkan secara lebih jelas oleh dinasti Danishmendiyah pada tahun 1671 sampai 1177 Masehi dan Koramaniyah pada tahun 1256 sampai 1483 Masehi. Setelah hancurnya Baghdad di tangan bangsa Mongol, orang-orang Turki semakin mempertegas kemandirian mereka dalam membangun kekuasaannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Turki Utsmani pada tahun 1281 sampai 1924 Masehi. Bahkan pengaruh dinasti tersebut menjangkau wilayah yang sangat luas, termasuk Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Tengah, Timur Tengah, Mesir, hingga Afrika Utara. Munculnya dinasti Utsmani di Turki terjadi pada saat dunia Islam mengalami fragmentasi kekuasaan pada periode kedua dari pemerintahan Abbasiyah, kira-kiranya abad ke-9. Sebelum itu, meskipun telah ada kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan Bani Idris di bagian barat Afrika Utara, fragmentasi itu semakin menjadi sejak abad ke-9 Masehi. Pada abad itu muncul berbagai dinasti seperti Bani Aghlab di Kairawan, Bani Tulun di Mesir, Bani Saman di Bukhara, dan Bani Buwaih di Baghdad. Di antara negara muslim yang lain, Turki Utsmani yang dapat mendirikan kerajaan yang paling besar serta paling lama berkuasa pada masa Sultan Utsman, orang Turki bukan hanya merebut negara-negara Arab, tetapi juga seluruh daerah antara Kaukasus dan kota Wina. Dari Istanbul, ibu kota kerajaan itu, mereka menguasai daerah-daerah di sekitar Laut Tengah, dan berabad-abad lamanya Turki merupakan faktor penting dalam perhitungan ahli-ahli politik di Eropa Barat. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam peradaban di dunia Islam. Sejarah perkembangan bangsa Turki. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki yang dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Penguasa pertama adalah Utsman yang disebut juga dengan Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman tahun 699 Hijriah 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Bresa tahun 1317 Masehi.
Kemudian tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Pada masa pemerintahan Orkan 1326 sampai 1359 Masehi, Turki Utsmani dapat menaklukkan Uzumia pada tahun 1327, Tashashani pada tahun 1330 Masehi, Uskandar pada tahun 1328 Masehi, Ankara pada tahun 1354 Masehi, dan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Daerah ini adalah bagian bumi Eropa yang pertama kali diduduki Kerajaan Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani memerintah hampir 7 abad lamanya, dari tahun 1299 sampai 1924 Masehi, yang diperintah oleh 38 sultan. Dalam masa sejarah dinasti Turki Utsmani, mereka juga menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan dengan senjata raksasa seperti Mariam Basilika yang terbuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selama penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasehat dan ahli perang yang bisa diandalkan. Syekh A'aq Syamsuddin, Halil Pasha, dan Zaganos Pasha adalah 3 orang terpercaya Al-Fatih dalam melakukan penaklukan Konstantinopel. Pertempuran Konstantinopel 1453 berlangsung di darat, laut, dan bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel tak kunjung menunjukkan hasil yang positif. Selama berminggu-minggu, pasukan Muslim masih belum mampu menerobos atau meruntuhkan benteng Konstantinopel. Dalam buku Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Utsmaniyah 2003 karya Ali Muhammad Asyalabi, momen puncak dari penaklukan Konstantinopel terjadi ketika Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat dan menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh Bizantium Romawi. Hanya dalam waktu semalam, sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Horn dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Pada 29 Mei 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Dalam peradaban Islam di Turki, pemimpin dinasti Turki Utsmani mengembangkan 4 bidang. Bidang yang pertama adalah pemerintah dan militer. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani sehingga mencapai masa kemasannya itu bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi itu. Yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja. Bidang yang kedua adalah bidang ilmu pengetahuan. Peradaban Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam peradaban, diantaranya adalah peradaban Persia, Bizantium, dan Arab. Dari peradaban Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintah dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium, sedangkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan
serta keilmuan mereka terima dari orang-orang Turki Utsmani yang dikenal dengan sebagai bangsa yang senang dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan dari luar. Dan dalam yang bidang ketiga adalah bidang kebudayaan. Dinasti Utsmani di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju pada zaman kemajuannya. Dalam bidang kebudayaan Turki Utsmani banyak muncul tokoh-tokoh penting seperti yang terlihat pada abad ke-16, 17, dan ke-18. Di antara lain tokoh-tokohnya tersebut adalah Nafi. Nafi bekerja untuk Murad Pasha dengan menghasilkan karya-karya sastra kaside yang mendapat tempat di hati para sultan. Di antara penulis yang membawa pengaruh Persia ke dalam istana Utsmani adalah Yusuf Nabi. Ia muncul sebagai juru tulis bagi Mushaf Mustafa, salah satu menteri Persia dan ilmu-ilmu agama. Yusuf Nabi menunjukkan pengetahuannya yang luar biasa dalam puisinya, menyentuh hampir semua persoalan agama, filsafat, roman, cinta, anggur, dan mistisisme. Ia juga membahas biografi, sejarah, bentuk prosa, geografi, dan rekaman perjalanan. Yang keempat ialah perkembangan dalam bidang keagamaan. Dalam tradisi masyarakat Turki, agama merupakan sebuah faktor penting dalam transformasi sosial dan politik. Seluruh masyarakat digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Ulama memiliki peranan penting dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan. Masa yang selanjutnya adalah masa kemunduran Turki Utsmani. Dikutip dari Peradaban Turki pada sebuah buku, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani. Di antaranya adalah pengganti Sultan Sulaiman I tidak ada yang cakap dalam mengendalikan sistem pemerintahan. Yang kedua, pengangkatan bawahan tidak lagi didasarkan pada kemampuan mengatur daerah, namun pada perasaan suka atau tidaknya sang sultan. Yang ketiga adalah korupsi merajalela dan gaya hidup berfoya-foya. Sikap ini menyimpang dari ajaran Islam. Yang keempat, terjadi pemberontakan pasukan bayaran yang membangkang. Selain yang disebabkan kesalahan sendiri, ada faktor eksternal yang mendorong kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama adalah ancaman dari dinasti Safawi yang semakin kuat. Yang kedua, beberapa daerah di semenanjung Balkan berturut-turut melepaskan diri dari kekaisaran Utsmani. Yang ketiga, kekalahan dalam perang melawan Rusia di abad ke-18. Dari peradaban Islam pada masa Turki Utsmani dapat kita simpulkan bahwa dinasti Utsmani di Turki merupakan kerajaan Islam yang berkuasa cukup lama, hampir 7 abad lamanya, dari tahun 1290 sampai 1924 Masehi, dan merupakan kerajaan besar. Kerajaan Utsmani didirikan oleh Utsman I, putra Ertugrul bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mula-mula mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina. Dinasti Turki Utsmani mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam ekspansi atau perluasan agama Islam. Sebagai bangsa yang terkenal dengan militer yang kuat, wilayah kekuasaannya meliputi 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Peradaban Islam di Turki Utsmani mengalami kemajuan antara lain di bidang kemiliteran dan pemerintahan, di mana militer dan pemerintah Turki sangat kuat. Dalam segi budaya, sastra, dan arsitek bangunan sangat berhasil. Dalam bidang keagamaan, suasana keagamaan Islam juga cukup berhasil dengan baik.
Adapun dalam bidang ilmu pengetahuan, Turki Utsmani tidak mengalami kemajuan yang berarti. Turki Utsmani yang pernah berjaya sebagai kekhalifahan terakhir dalam dunia Islam akhirnya mengalami masa kemunduran karena beberapa faktor yang melatar belakanginya. Walaupun demikian, kebesaran yang pernah dialami oleh dinasti Turki Utsmani telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam dunia peradaban. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani di Turki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.